Shalom. Happy Sunday buat kita semua. Dengan saya Junianto Naibaho. Terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Ibu Gembala Saudara. Izinkan saya mau share firman Tuhan sepanjang hari ini dengan topik yang diberikan kepada saya adalah mindset. Katakan sama-sama mindset. Dan di ibadah yang jam 10 ini saya kasih judul Small is the New Big. Ya, small is the new big. Kecil adalah besar yang baru. Firman Tuhan saya ambil saudara dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Saudara bisa lihat di layar. Dan pada hitungan yang ketiga saya mau ajak kita semua membaca ayat firman Tuhan ini saudara. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tahukah saudara bahwa apa yang saudara alami hari-hari ini, itu adalah akibat dari keputusan saudara di masa lalu. Dan keputusan yang saudara ambil itu berdasarkan dari pola pikir saudara atau mindset saudara. Jadi kalau saudara punya mindset yang tepat, maka saudara akan cenderung mengambil keputusan yang tepat. Dan kalau keputusan saudara tepat, saudara akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang saudara harapkan. Nah, firman Tuhan katakan tadi, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Starting point atau titik awal dari Tuhan selalu mulai dari yang kecil, saudara. Saya mau mengajak kita semua untuk memiliki mindset pada pagi hari ini, small is the new big. Bahwa seringkali kita pengen yang besar. Siapa sih yang gak mau bisnisnya besar, gajinya besar, namanya besar, kedudukannya besar. Tetapi ternyata saudara, Tuhan tidak menilai segala sesuatu langsungnya dari yang besar saudara. Semua dimulai dari yang kecil. Kalau saudara mempelajari kitab raja-raja, ada satu raja namanya Daud saudara. Daud adalah panglima perang yang perkasa. Berbagai pertandingan, pertarungan, peperangan ia menangkan. Ia menangkan dengan serdadu yang besar. Ia menangkan dengan pedang yang kuat, saudara. Tetapi ternyata bahwa pertandingan pertama yang ia mulai bukan dengan pedang. Bukan dengan perisai. Bukan dengan kereta kuda yang banyak. Tapi ternyata hanya dimulai dengan 5 batu dan juga ketapel untuk mengalahkan Goliat. It's all start from the small things. Semuanya dimulai dari yang kecil. Bahkan Yusuf sebelum dia menata satu negeri Mesir saudara, dia menata dulu terlebih awal adalah rumahnya Potifar sebagai pembantu saat itu saudara. Tetapi kenyataannya hari-hari ini saudara, kita tidak menemukan mindset itu kebanyakan. Sebab itu saya mau mengajak kita semua punya mindset ini. Ada satu berita yang viral saudara beberapa tahun yang lalu. Di berita ya, ada fresh graduate yang tolak gaji 8 juta saudara ya. Jadi dia baru lulus kuliah karena universitasnya itu universitas yang terkenal. Sehingga dia punya harapan bahwa kalau lulusan universitas ini harusnya gajinya besar. Jadi waktu dia ditawarkan gaji hanya 8 juta saudara, dia langsung menolak. Kita pengen apa-apa maunya langsung yang besar saudara. Kalau yang kecil udahlah kita tolak saja. Kita anggap remeh saudara. Padahal kita harus tahu sebelum kita dapat yang besar selalu mulai dari yang kecil saudara. Tentu dalam bisnis juga kita pengen untung yang besar saudara. Saya juga sama seperti sebagian besar di antara saudara ya, saya juga mengelola bisnis. Kita juga pengen bisnis itu besar. Atau kalau gereja, saya pengen gerejanya yang besar. Tetapi apakah saudara dan saya bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu? Ternyata bahkan di dunia kejahatan sekalipun, sebelum disebut dia penjahat kelas kakap, maka dia akan disebut penjahat kelas teri dulu saudara. Next slide ya. Ternyata mulai dari yang kecil dulu, baru dapat yang besar. Ya, mungkin dia sebelum menjadi penjahat yang kakap saudara, dia mungkin jadi cuma pencopet. Ini padahal dari dunia yang mungkin kita nggak akan masuk di dalamnya saudara. Apalagi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pun mulai dari yang kecil. Sebelum Yesus punya jemaat di seluruh dunia, Yesus memulai dengan 12 rasul saudara. Kelompok yang kecil, kelompok yang sederhana, orang-orang yang kecil. Nah saya mau ajak kita semua sekarang lebih kepada hal-hal yang praktis saudara. Nah ada buku yang berjudul Small Data. Ini adalah karangan Martin Lindstorm saudara. Ya, di buku ini
dibilang the tiny clues that uncover huge trends. Bahwa seringkali banyak organisasi ketika dia menganalisa pasar saudara untuk membuat sebuah strategi, dia mengukur hal-hal yang besar saudara. Apa yang terjadi di market, apa yang terjadi pada customer behavior, dia teliti semua nih saudara. Tapi ternyata seringkali akhirnya strategi yang diambil itu menghasilkan keputusan yang salah dan akhirnya hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga saya dalam berbisnis, tentu kita bikin strategi ya, kuartal, semester, tahunan, lalu kita mengadakan yang namanya evaluasi, review dan seterusnya saudara. Tetapi menurut Martin Lindstrom saudara, di dalam penelitian dia bahwa the tiny clues that uncover huge trends, hal-hal yang kecil yang saudara perhatikan itu bisa memberikan kepada saudara petunjuk untuk saudara mencapai kepada hasil yang sesuai dengan harapan saudara. Saya kasih contoh saja. Beberapa tahun yang lalu, saya nggak sebut restorannya. Jadi ada restoran siap saji yang dia punya jagoan produknya adalah ayam goreng, saudara. Dia berpikir bahwa untuk meningkatkan penjualan ayam gorengnya, dia menilai dari sisi-sisi yang dia bisa lihat dengan kasat mata bahwa mungkin penjualannya turun karena ngantri. Karena terlalu antri, maka kemungkinan besar customer nggak mau sehingga penjualannya turun. Lalu dibikinlah strategi. Apa strateginya? Mungkin sebagian dari saudara pernah mengalami ini. Strateginya adalah kalau ada pembeli datang ke restoran siap saji tersebut, maka pelayan tersebut sesudah mendengar pesanan saudara, dia catat pesanan saudara, dia input di sistem, maka dia akan ambil jam pasirnya dibalikin. Pernah gak saudara ngalamin? Jam pasirnya dibalikin gini. Lalu pasir turun kan. Kalau sampai pasirnya habis, pesanan belum diterima oleh konsumen, maka konsumen akan mendapatkan free. Gratis. Ini dilakukan nih beberapa tahun lalu saudara. Oleh salah satu restoran siap saji saudara. Yang jualan jagoannya ayam goreng. Ya, cuman ada 2 kok yang jagoan, kira-kira saudara bisa tebak lah ya. Cuman saya gak mau sebut di atas mimbar. Itu berlangsung beberapa bulan saudara. Kalau orang pesan, jam pasir dibalik, pasirnya habis, pesanan belum datang, free. Ya, ternyata itu perusahaan mengalami kerugian, saudara. Bahasa Inggrisnya bocuan. Waduh, keluar duit. Lalu diadakanlah penelitian kembali. Tahu nggak penelitian yang baru, saudara, membuktikan apa? Ternyata tanpa ada strategi jam pasir, tanpa antrian dihilangkan, maka konsumen restoran siap saji tersebut tetap akan rela antri dan beli ayam gorengnya. Nggak perlu dibegituin, customer akan tetap datang dan beli. Ternyata ditemukan apa hasilnya saudara? Bahwa kenapa orang beli di restoran ini ayam gorengnya? Karena ayam gorengnya cenderung kering dan crunchy. Jadi kalau digigit tuh nggak minyakan bibirnya saudara. Sedangkan di restoran siap saji yang menjadi pesaingan utamanya saudara, itu ayamnya disebutnya juicy. Jadi kalau digigit itu lumer-lumer minyak-minyaknya tuh saudara. Jadi ternyata memang ini 2 segmen customer yang berbeda. Jadi nggak perlu dibikin ada jam pasir, nggak perlu dikasih sesuatu yang lebih, tetap konsumen akan beli. Nah kebayang nggak saudara, kalau saudara nggak melihat hal-hal yang kecil jauh lebih dalam. Karena memang yang kecil biasanya nggak terlalu kelihatan saudara. Nah sama halnya di dalam hidup ini juga saudara. Saya melakukan konseling pasangan-pasangan yang mau bercerai. Ya kalau saya coba tanyakan kepada mereka, ternyata penyebab mereka bercerai juga bukan hal-hal yang besar saudara. Saya tanya kenapa mau bercerai. Saya expect jawabannya adalah iya pak, suami saya dulu dia janji berlian. Setelah 15 tahun pernikahan mana berlian yang gak ada. Saya gak pernah dengar alasan itu. Atau sama halnya, mungkin si istri berkata kepada saya, iya pak, dia berjanji, ya istri saya berjanji dia akan jadi ibu yang baik. Dia akan menjadi istri yang seperti ratu, tapi mana kenyataannya? Ternyata enggak juga. Ternyata hal-hal yang kecil. Satu ketika seorang istri bilang gini sama saya, pak dia tunjuk suaminya, ya ini dasar laki gak ada otak pak. Saya aja kaget. Disebut laki gak ada otak. Saya pengen ngomong, ada bu mungkin jarang dipakai gitu. Saya tanya kenapa gak ada otak? Tahu gak pak? Ulang tahun saya aja dia gak ingat. Itu hal besar apa hal kecil? Sebetulnya hal kecil mungkin menurut saya. Tapi buat si ibu, oh jangan coba-coba bapak bilang itu hal yang kecil ya.
Ulang tahun pernikahan dia nggak ingat. Ulang tahun saya dia nggak ingat. Hal-hal yang kecil, saudara. Bahkan seringkali, saudara, ya ada kalimat-kalimat tertentu yang katanya menyakiti istri-istri. Ya, jadi bapak-bapak di sini ya, saya pernah baca satu artikel 5 kalimat yang menyakiti istri. Jadi saya coba jaga-jaga kan supaya saya nggak ngomong itu, gitu kan. Jadi saya coba baca, salah satunya tahu nggak? Salah satunya apa? Salah satunya kalau seorang suami ngomong begini kepada istri. "Allah, kamu mah enak di rumah doang. Kalau aku nih capek kerja di luar." Itu ibu-ibu saudara berpikir, coba gantian. Sekarang lu yang di rumah, gua yang keluar. Wah, di sini ibu-ibu di sini yang terusin Pak, terusin. Saya juga baru tahu ya. Gitu. Ternyata ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa susah loh, saudara. Ibu rumah tangga itu satu-satunya profesi yang gak ada cutinya, saudara. Gak ada cuti 12 hari dalam setahunnya, saudara. Bahkan kalau sakit pun tetap harus urus laki dan anak, saudara. Coba kasih tepuk tangan dong buat para ibu rumah tangga di tempat ini. Waduh, udah gak ada gaji ke-13 ya. Gak ada bonus tahunannya ya. Terus kalimat yang kedua apa? "Kamu nih belanja online mulu, boros banget sih." Ya memang sih, selalu terdengar di depan pagar suara seperti ini. Paket. Buat suami-suami berpikir, ini gimana sih belanja boros banget. Padahal si laki gak tahu, ternyata dia belanja buat kebutuhan keluarga. Kenapa buat kebutuhan keluarga? Karena gak ada mobil dipakai sama suami. Ya kalau saya ke supermarket gimana, siapa yang ngurus anak? Jadi saya belanjanya online. Jadi saya baru tahu, oh iya ya, itu hal yang kecil-kecil banget loh saudara. Hal yang kecil. Ternyata kalau saudara gak perhatikan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, saudara. Ada satu prinsip yang berkata apa? Bahwa apapun yang saudara diamkan, kualitasnya turun. Apapun yang saudara diamkan, kualitasnya turun. Coba saudara beli properti, saudara beli rumah, saudara jangan tinggalin. Kira-kira gimana? Mulai tuh plafon ada jamur, mulai ada bocor-bocor sana sini. Kalau orang dulu bilangnya apa? Gak ada hawa manusianya katanya gitu. Bahkan ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena dia rawat. Kalau saudara rawat rumputmu, engkau nggak diamkan rumputmu, kemungkinan besar rumput saudara lebih hijau. Dan tetangga bilang, tuh rumputnya dia tuh lebih hijau. Apapun yang saudara diamkan, kualitasnya turun. Pak, ini hal-hal yang kecil. Pujian buat istri itu hal yang kecil, tapi penting. Karena small is the new big. Sebelum tercetus kata cerai saja kita, itu dimulai dari yang kecil-kecil saudara. Perasaan tersinggung yang kecil, perasaan marah yang kecil, akhirnya meluap menjadi sesuatu yang besar. Saya dorong bapak-bapak di sini lebih sering memuji istri, amin. Ada ungkapan bilang begini, jangan Pak, jangan sering dipuji nanti dia besar kepala. Saya nggak pernah lihat ada orang yang sering dipuji terus hidrosefalus. Pernah saudara lihat? Nggak ada. Ibu-ibu juga terima kasih sama suami udah bekerja keras. Jangan saudara bilang, kan emang udah tegas laki. Seolah-olah kalau jadi suami ada job desk langsung. Saudara juga berterima kasih. Orang tua berterima kasih sama anak. Bersyukur loh anak saudara mau jadi anak saudara. Emang pernah mereka minta dilahirin? Enggak. Coba saudara bilang deh thank you. Ada orang tua bilang gini sama saya, anak zaman sekarang Pak, ngelawan mulu. Dalam hati lu juga muda begitu. Saya tanya sama salah satu ibu di jemaah, saya bilang, pernah gak bilang terima kasih mau jadi anak kamu? Kenapa saya harus bilang terima kasih? Iya saya bilang, itu hal yang kecil kan. Coba deh ngomong, bener loh. Di anaknya ini udah kerja, berasa apa? Udah bebas. Jadi sewa apartemen sendiri saudara. Udah jarang pulang. Tahu apa yang terjadi pada saat si ibu ini WhatsApp, terima kasih ya mau jadi anak mama. Tahu anaknya jawab apa? Kenapa mah? Lagi sakit. Enggak, cuman tadi Pak Pendeta khotbah katanya. Suruh bilang terima kasih. Tahu apa anaknya bilang? Mah, weekend ini aku pulang ke rumah ya. Itu mamanya ngomong sama saya sampai nangis loh. Akhirnya dia mau pulang loh Pak. Ya kan saya bilang, hal yang kecil. Tapi ngaruh. Saya waktu masih jadi karyawan saudara, ada satu kebiasaan kecil yang saya lakukan. Apa kebiasaan kecil yang saya lakukan? Kalau gajian, saya WhatsApp bos saya. Tiap kali terima gaji, transfer masuk nih, saya WhatsApp bos saya. Saya bilang apa? Pak,
Gaji sudah masuk. Terima kasih ya, karena berkat gaji ini istri dan anak saya bisa makan. Rata-rata bos saya cuma jawab apa? Jempol. Apalagi simbolnya? Gini. Berapa banyak di antara saudara yang pengusaha karyawannya pernah bilang terima kasih? Nggak ada. Kenapa? Udah hak saya dong. Makanya saya cepat naik pangkat. Bahkan saya pernah naik gaji 3 kali dalam setahun, saudara. Kenapa? Bos saya bilang, cuman lu yang tahu diri katanya. Cuman lu yang tahu terima kasih. Singkat cerita saudara, saya share ini di sebuah gereja. Lalu ada satu pengurus gereja itu mempraktekkan hal yang sama. Lalu di bulan berikutnya dia kesaksian nama saya. Pak, saya itu cuman staf biasa. Tapi saya baru-baru ini, saya dipromosi jadi manajer. Wow. Iya Pak, saya kan staff. Habis staff itu ada supervisor. Di atasnya supervisor, asisten manajer, baru manajer. Saya Pak, langsung lewatin 2 tingkat, saya langsung jadi manajer. Gara-gara apa? Gara-gara yang Bapak bilang tuh Pak. Saya bilang terima kasih juga udah digaji. Tahu-tahu saya dipanggil sama bos. Gara-gara manajernya mau resign, terus saya dibilang, kamu aja yang gantiin. Loh, kok bisa saya Pak? Saya kan belum punya pengalaman dan sebagainya. Iya, karena dari satu kantor ini cuman kamu yang tahu terima kasih sama saya katanya. Hal yang kecil, saudara. Hal yang kecil. Kita seringkali remehin hal yang kecil. Kita lihat orang, kita anggap remeh. Kita anggap dia kecil. Manfaatnya masih kecil, pengaruhnya masih kecil. Saya punya prinsip. Dari semua dulu orang-orang yang kerja di satu kantor, mana yang paling saya deketin? Supirnya bos. Kenapa supirnya bos? Karena jalanan Jakarta macet, saudara. Kalau bos lagi stres, dia curhat ke siapa? Dia curhat ke supir. Lah kalau supirnya baik sama saya, siapa kira-kira yang dibaik-baikin sama supirnya di dalam mobil? Ya saya. Ini kadang-kadang hal kecil kita anggap, supir itu kerjaan apa. Tahukah saudara, di satu ayat di Alkitab saudara, ada seorang jenderal besar yang hebat dan kuat di kerajaan saat itu saudara. Tapi jenderal ini punya penyakit kusta, namanya Naaman. Tahu siapa yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga Naaman disembuhkan dari sakit kusta? Pembantunya saudara, asisten rumah tangganya. Seringkali kita juga anggap remeh asisten rumah tangga. Mari saudara, walaupun mereka dalam tanda kutip orang kecil, tapi satu hari nanti kita gak pernah tahu Tuhan bisa pakai dia untuk tolong saudara. Bilang kanan kirinya, kalau sukses ingat-ingat saya. Kita seringkali nganggap semuanya kecil, akhirnya kita remehkan, kita rendahkan, kita nggak anggap. Jangan salah saudara, kita nggak pernah tahu satu hari orang akan jadi apa. Saya pernah share di tempat ini saudara, tapi di ibadah jam 1 siang saat itu saudara. Saudara tahu karir pertama saya apa? Karir pertama saya itu guru olahraga saudara. Guru olahraga di sebuah sekolah saudara. Hari ini jauh berbeda kondisi saya dengan dulu. Saya S1-nya lulusan teologi, saudara. Kenapa saya S1 lulusan teologi? Karena saat itu saya udah jadi yatim piatu. Dan kalau saya mau cari sekolah, saya pikir saya cari sekolah yang bayarannya gak mahal. Jadi pada saya cek seleksi sekolah, wah sekolah teologi, ini sekolah agama, pasti bayarannya gak mahal. Dan kalaupun nanti saya gak punya uang gak bisa bayar, saya akan berkata, bukankah Tuhan maha kasih. Jadi bakal aman gitu saudara. Singkat cerita saya sekolah lulus teologi. Dan waktu saya lulus teologi, kira-kira saudara kalau saya ngelamar kerja, ngelamar kemana? Saat itu tahun 2006 ada koran Kompas saudara. Kalau Sabtu Minggu isinya lowongan kerja semua saudara ya. Jadi saya ngelamar ke situ saudara. Nah pada saat saya ngelamar bahasa Inggris saya itu jelek banget saudara. Saking jeleknya tahu nggak lowongan yang ada apa? Lowongan yang ada guru olahraga. Cuman kan bahasa Inggrisnya bukan sport teacher. Bahasa Inggrisnya apa? Physical education teacher. Jadi di otak saya, oh ini pendidikan fisika. Padahal itu physical education teacher saudara. Dan karena saking jeleknya bahasa Inggris saya datang melamar. Saya masih ingat saat itu namanya Mr. Will, orang Kanada saudara. Jadi waktu wawancara, pokoknya saya cuma jawab yes atau no. Waktu saya jawab yes, muka dia bingung. Saya jawab no, muka dia juga bingung. Jadi saya percaya pasti jawaban saya salah semua. Dan akhirnya dia berkata, I don't think so, kata dia gitu. Dia usir saya, singkat cerita gitu saudara. Dia suruh saya pergi, singkat cerita saya gak diterima. Dan itu hari Selasa saudara. Saya masih ingat itu hari Selasa. Dan di hari Jumat saya lagi berdoa saudara. Tuhan bicara sama saya. Kamu pergi ke mall. Kamu beli dasi ini. Hari Senin kamu balik lagi. Waktu keadaan kita stres. Kita dengar suara Tuhan tuh kayak suara hantu saudara. Ini benar apa enggak suara Tuhan ya? Karena disuruh pergi ke mall. Beli dasi.
garis-garis miring gini, warna merah biru. Hari Senin suruh datang lagi, padahal gak ada panggilan wawancara. Tapi saya mau taat dari hal yang kecil, saudara. Saya pergi ke mall itu, masuk ke toko bajunya, langsung ada dasinya. Dalam roh saya bilang, ini beli saya, saudara. Senin saya pergi lagi ke sekolah itu, gak ada panggilan wawancara, saudara. Jadi kalau kita pergi ke tempat ya saudara, kira-kira orang pertama siapa yang kita temui? Security. Jadi security tanya sama saya, ada keperluan apa Pak? Wawancara. Dia cek agenda, enggak ada wawancara di sini. Ya pasti enggak ada, orang Tuhan yang suruh. Tapi kan saudara sebagai anak Tuhan, saudara gak mungkin ngomong kan, Tuhan yang suruh saya. Dia mana ngerti saudara. Singkat cerita dipanggil lah Mr. Will tadi saudara. Dipanggil, dia lihat saya, dia tanya, what do you want? Saya jawab karena saya udah belajar dikit-dikit kan. Jadi saya jawab, second chance. Second chance. Dia bilang kita udah buang kamu punya CV. Kejam banget ya dalam hati saya. Terus dia suruh saya tunggu di lobi. Selagi saya nunggu di lobi saudara, ada seorang ekspatriat lewat tinggi besar saudara. Dan saya tahu banget ini orang. Itu kejadian 2006. 2004 hamba Tuhan yang orang ekspatriat itu hamba Tuhan. Waktu dia lewat saya kenal karena 2004 dia melayani di Indonesia, saudara, dari Kenneth Hagin Ministry. Dia melayani di Indonesia. Tahu nggak saya pekerjaannya apa? Nemenin dia, bawain Alkitab dia, saudara. Hanya pelayanan saya ngapain? Bawain Alkitab dia, saudara. Kecil gak? Kecil. Waktu dia lihat saya, dia bilang, Junianto. Saya panggil dia Pastor Steve. Pastor Steve, hey, how are you? Dia peluk saya, lalu dia bilang, what are you doing here? Saya bilang, apply job. Seminggu belajar dong. Apply job. Singkat cerita, gak lama lewat head of schoolnya saudara, orang Australia. Lalu karena kita ngobrol akrab begini, head of schoolnya tanya, hey Steve, who is he? Gitu kan, dia siapa? He is my best friend. Ditepuk bahu saya. He is my best friend. Dia ngapain? He wants to apply job in your school. Dia mau ngelamar jadi guru di tempat kamu. Oh ya, langsung saya dibawa masuk ke ruangan saudara. Langsung disodorin kontrak. Tanda tangan kontrak hari itu juga saudara. Enggak lama, Mr. Willnya datang bawa form saudara. Tapi head of schoolnya langsung tunjukin kontraknya. He's already working with us katanya. Lalu saya ditanya, kamu mau mulai kerja kapan? Now. Kata si head of schoolnya, wow you're so exciting ya. No, let's start tomorrow. Besoknya saya datang dong. Pakai baju rapi kayak begini, pakai dasi saudara. Pakai sepatu pantofel. Tahu gak dibawa kemana? Lapangan bola. Kok lapangan bola? Oh saya pikiran, oh ya dong. Kalau pelatih sepak bola kalau lagi tanding pakai bajunya apa? Pakai dasi, pakai jas, bener ya? Oh begini. Gak taunya baru saya sadar. Ada guru Filipin bilang, oh I think you mistake katanya. No, physical education not physics. Physical education means sport. Now you need to teach the children. Jadi dari siang sampai sore saudara, baju saya keringetan semua saudara. Hal yang kecil. Kita gak pernah tahu. Dari mulai bawain Alkitab, ternyata 2 tahun kemudian Tuhan bisa memakai Pastor Steve untuk menjadi penolong dalam hidup saya. Kita gak pernah tahu orang yang saudara temui, apa tindakan kecil yang saudara lakukan, karena Tuhan sanggup membawa saudara ke tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan hidup saudara mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Let's start from the small. Mari kita mulai dari hal yang kecil saudara. Next slide. Bahkan firman Tuhan berkata apa saudara? Di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa? Iman sebesar apa? Kamu dapat berkata kepada apa? Gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Satu perbandingan yang kontras. Biji sesawi itu, satu biji itu masih lebih kecil daripada satu butir pasir saudara. Kecil banget. Di-compare, dibandingkan dengan gunung. Alkitab berkata kalau saudara dan saya punya iman sekecil biji sesawi saja. Saudara bisa berkata kepada gunung yang besar, pindah, maka gunung itu akan pindah. Tapi banyak orang Kristen, imannya sebesar gunung, pindahin biji sesawi aja gak pindah. Kenapa? Karena kita mau yang besar. Karena pendeta berdoa, mau jadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Saya maunya langsung kepala pak. Saya mau langsung naik pak. Gak apa-apa, mulai dari ekor dulu. Supaya saudara nanti jadi kepala gak gigit ekor.
It's okay, start from the bottom. Saudara mulai dulu dari bawah. Apapun order yang saudara dapat sekecil apapun, job desk apapun yang sekecil apapun yang saudara terima, tugas apapun sekecil apapun yang saudara terima, saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Small is the new big, saudara. Bahwa hal yang kecil ini, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Yang menjadi persoalan kita, kalau kata orang tua dulu nih, musuh kita cuma satu. Apa saudara? Waktu. Waktu aja. It's just the matter of time. Karena pada akhirnya, waktu apa yang kecil saudara tanam satu-satu, saudara tanam satu-satu, saudara tanam satu-satu, maka dia akan bertumbuh, 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 dan akhirnya berbuah. Menariknya, firman Tuhan tadi katakan, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tidak dikatakan sekecil biji sesawi, tapi dikatakan sebesar biji sesawi. Karena di mata Tuhan, Tuhan sudah melihat, karena dia Alfa dan Omega. Dia lihat awal saudara, dia lihat ujungnya saudara. Di ujungnya, ini gede punya nih. Ini gede punya nih. Tapi yang saudara dan saya lihat, di titik awal, masih kecil. Kalau dari yang kecil saudara bersyukur, dari yang kecil saudara sungguh-sungguh, dari yang kecil saudara mau jadi berkat, maka yang besar Tuhan akan kasih kepada saudara. Seringkali saya kasih ilustrasinya perpuluhan. Kalau saudara punya pendapatan 1 juta, perpuluhannya berapa? 100.000. Siapa yang berani kasih 100.000 kalau pendapatannya 1 juta, boleh angkat tangan? 100.000 aja gak ada yang berani ya? Kalau saudara punya pendapatan 10 juta, perpuluhannya berapa? Masih berani? Masih berani. Kalau pendapatan saudara 100 juta, perpuluhannya berapa? Masih berani kasih? Beraninya udah mulai turun ya nadanya nih. Berani. Kalau pendapatannya 1 miliar sebulan, perpuluhannya berapa? Masih berani? Udah cuma 2 orang doang yang berani. Makanya sisanya gak dapat 1 M sih sebulan lu. Mulai dari yang kecil saudara. Karena yang kecil ini saudara, itu adalah hal yang besar di masa yang akan datang. Mulai dari perkataan yang mungkin saudara anggap terima kasih itu hal yang kecil. Berterima kasihlah. Berterima kasih buat orang tua saudara. Berterima kasih buat anak-anak saudara. Kalau saudara punya karyawan, tepuk bahu mereka besok di kantor dan bilang, terima kasih ya masih mau kerja sama saya. Terima kasih ya masih mau menjadi tim saya. Terima kasih ya udah bekerja baik buat saya. Saudara, ini hal yang simple. Hal yang kecil, tetapi small is the new big. Next slide. Mari kita mulai saudara. Supaya kita nggak buang waktu. Supaya kita nggak nunggu-nunggu. Kita mulai dari yang kecil. Saya dorong saudara. Hal-hal yang kecil ini sepele, tapi pengaruh. Pulang dari tempat ini, pasti saudara akan bayar parkir. Pulang dari tempat ini, pasti saudara bayar parkir. Ini yang saya lakukan udah lama dari yang kecil. Kalau kita keluar tuh, mau bayar parkir, kan masih ada sekarang parkiran yang di dalam kotaknya masih ada orangnya saudara. Kira-kira itu orang 1 shift berapa jam dia ada di dalam kotak itu ya? Katakanlah 6 jam saudara. Nyaman gak tempatnya? Enggak. Kerjanya apa cuman? Pak 13.000 bayar. Pak 25.000 bayar. Ini kalau udah hari Minggu macet kayak begini saudara. Itu ada aja tuh drama-dramanya. Karena ngantri orang pengen cepat klakson. Tin 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 tin. Kalau saudara ada yang di dalam kotak itu, saudara panik gak? Yang biasa saya lakukan adalah saudara, pada saat udah tiba giliran saya suka lihat nama yang tertera di kotak itu. Ini contoh aja saudara. Misalnya namanya Ningsi. Pagi Ningsi. Tuh nanti dia bisa begini loh saudara. Kok Bapak tahu nama saya? Ntar saya tunjuk tuh papa namanya. Tuh ada di situ namanya. Iya Pak. 13.000 Pak. Saran saya lakukan hal yang kecil ini. Jangan kasih ngepas. Kasih 20.000 saudara. Berarti lebihnya berapa? Saudara miskin gak hilang 7.000? Kasih 20.000. Terus sambil saudara ngomong begini. Ningsi, kembaliannya buat kamu aja. Tuhan Yesus memberkati. Itu nanti saudara lihat deh di mukanya Ningsi. Itu waktu saudara bilang kembaliannya buat Ningsi aja. Itu wajahnya melihat saudara bagaikan malaikat.
yang turun dari sorga, saudara. Makasih ya Pak. Karena nggak semua orang yang keluar dari parkiran berbuat hal yang kecil seperti yang saudara lakukan. Lalu mereka tahu saudara jemaat. Ici. Jangan saudara udah 13.000. Mbak, kembaliannya mana nih mbak? Cepetan nih, gue udah mau jalan nih, udah mau jalan. Pas jalan di belakang stiker mobilnya, Tuhan adalah gembalaku. Malu-maluin. Bilang kanan kirinya, jangan kayak orang susah. Amin saudara. Small thing. Ngantri, jangan tantin-tantin tuh, biarin nih pasti semua jemaat kok. Kalau perlu keluar mobil mau ngantri gimana? Duluan, ya duluan. Agak apa-apa. Satu ketika ada teman hamba Tuhan cerita saudara. Saking sibuknya ini pendeta. Kalau hari Minggu kan pendeta sibuk ya saudara. Dia khotbah dari satu gereja ke gereja lain. Dari satu gereja ke gereja lain. Nah ini kejadian nyata. Ini pendeta harus khotbah ngebut ke gereja lain, ke cabang lain saudara. Pas di daerah PGC Cililitan. Tahu gak PGC Cililitan tuh? Ya pusat grosir itu kan macet banyak angkot saudara. Wah pas dia masuk di ke daerah PGC Cililitan. Angkot-angkot pada ngalangin. Tantin. Akhirnya itu angkot minggir, tapi ada satu angkot ngalangin lagi. Dia hilang kesabaran ini pendeta saudara. Dia turun dari mobil, dia samperin tuh supir angkot. Dia pegang kerahnya, haleluya. Tahu itu supir angkot bilang apa? Ampun Pak Pendeta, saya yang tadi ikut ibadah. Sabar hal kecil ya. Saya kalau ada yang nyalip-nyalip di jalan, saya suka bercanda sama istri. Mungkin istrinya mau lahiran. Udah gak apa-apa. Ya. Kalaupun mobil saudara diseruduk dari belakang, udahlah. Tuhan sanggup berkati saudara kok. Gak usah ribut-ribut di jalan. Saudara tinggal nengok aja penyok. Oh iya, lain kali hati-hati ya, Tuhan berkati kamu. Mungkin saudara pikir, bapak bisa aja. Saya ngalamin gitu saudara. Saya juga ngalamin yang sama. Gak lucu lah saudara ribut di jalan. Apalagi saudara pakai kaos Ici. Impact Community. Masa impactnya begitu saudara? Mari kita jadi impact. Impact yang apa? Mungkin impactnya small. But this small impact is gonna be big impact saudara. Apa yang saudara doakan buat anak. Yang saudara contohin buat anak. Mari kita ucapkan semua yang baik. Amin saudara. Sebagai penutup. Saya punya jemaat dulu saudara. Punya anak. Memang secara kecerdasan itu bukan IQ jongkok katanya. Bilang ke saya IQ-nya rebah pak. IQ rebah tuh ukurannya berapa? Saya bilang, pokoknya ini anak bego banget pak. Jadi kalau altar call datang ke saya, bayangin saudara saya jadi pendeta, saya doain anaknya. Di samping saya, dia gini terus ngomong. Sambil saya doa dia terus ngomong. Ini memang biar pintar pak, dia bego banget pak. Ini begini. Sampai saya stop doa, saya bilang, udah Ci, udah. Kalau Enci begini terus, saya gak mau doa. Ya, saya berkati Enci kutuk. Gak nyambung. Gak nyambung nih. Yang lebih berkuasa siapa? Dia mamanya. Secara di mata Tuhan otoritasnya di dia. Saya bilang mulai berkati. Oke, kata dia. 2 minggu kemudian dia bilang, enggak berubah. Saya udah berkati. Saya udah bilang anak saya pintar. Dia malah gak bikin PR, ulangan gak belajar. Saya bohong dong Pak Pendeta. Kalau saya bilang pintar, bohong. Orang kenyataannya bego, kata dia. Saya bilang bukan bohong. Kenyataannya bodoh, betul itu fakta. Tapi yang kita ucapkan adalah kebenaran Allah. Bahwa Tuhan sanggup bikin dia pintar. Mana yang bisa mengubah fakta? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan gak bisa diubah oleh fakta saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan sanggup mengubah fakta saudara. Mari mulai dari yang kecil. Berkati keluarga kita. Berkati bisnis kita. Berkati seluruh perjalanan hidup kita. Waktu saudara lakukan ini, small is the new big. Karena ada harinya, saudara akan menuai. Membuka kain kabung saudara, menari dengan tarian-tarian dan sorak-sorai, karena dia baik buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Biar mulai hari ini, kami bisa melihat dan menghargai hal-hal yang kecil. Dan mulai melakukan yang kecil, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Yang memenuhi, menggenapi yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kita yang dipercaya sama-sama katakan.